Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam ruang pembahasan UTBK. Baik adik-adik sekalian, kali ini kita akan membahas tes kompetensi akademik atau saintek untuk mata pelajaran fisika. Kita langsung saja ke soal. Nah, pada layar monitor adik-adik sekalian telah terlihat sebuah soal, itu menyatakan bahwa ada balok yang bermassa 2 kilogram, ini adalah M, 2 kilogram, yang berada pada suatu bidang datar yang licin. Jadi mohon diperhatikan bahwa bidang datarnya mengalami dua gaya konstan seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana F itu sama dengan 10 Newton. Kecepatan pada saat T sama dengan 0 adalah 2 meter per second ke arah kiri. Nah, pertanyaannya adalah perpindahan balok selama T detik pertama adalah. Nah, baik adik-adik sekalian, bagaimana cara kita menyelesaikan soal ini? Jadi langkah awal perlu kita gambar sketsanya. Jadi sketsa daripada atau diagram gaya daripada balok seperti berikut ini. Katakanlah adalah satu bidang. Ini massa balok dan beri gaya besar 3F 5. Kemudian dari atas juga ada sebuah gaya pas mengenai pada pusat massa sebesar 4F. Nah, kondisinya adalah licin. Nah, perlu saya jelaskan bahwa gaya 4F kemudian dijumlahkan dengan ada gaya MG, itu hanya bisa kita perhitungkan ya untuk kasus bidang datar seperti ini. Kita bisa perhitungkan apabila ada gaya gesekan. Ya, apabila ada gaya gesekan. Mengapa demikian? Karena gaya gesekan itu tak lain adalah mu per normalnya. Normalnya itu 4F tambah 5 ya. Nah, akan tetapi gaya gesekan ini tidak ada atau dikatakan bidang datar adalah licin, maka pengaruh 4F per 5, jadi 4F per 5 maupun Mg tidak memiliki pengaruh terhadap gerakan benda tersebut. Jadi tidak memiliki pengaruh terhadap gerakan benda tersebut ya. Nah, selanjutnya dari soal pula kita dapatkan, jadi saya hapus saja ini ya. Dari soal kita dapatkan pada saat kondisi T sama dengan 0 ya. Katakanlah kondisi T sama dengan 0, kecepatan benda, massa benda yaitu sebesar dinyatakan sebesar V0 sama dengan 2 meter per second. Nah, otomatis sepenuhnya gaya horizontal, gaya yang bekerja pada balok adalah, kita bisa tulis ya, gaya yang bekerja pada balok yaitu sebesar 3F. Jadi katakanlah gaya pada balok. Nah, dengan menggunakan hukum kedua Newton yang mengatakan bahwa FB sama dengan M kali kita nyatakan dalam bentuk diferensial, maka kita bisa memasukkan nilai-nilai yang kita ketahui dalam soal pada persamaan kedua. Sehingga kita dapatkan FB itu sama dengan, saya tulis di sini 3F ya, per 5 sama dengan M dV dt. Lalu kita masukkan nilainya. Untuk F-nya diketahui sebesar 10 Newton, berarti
3 kali 10 bagi 5, kemudian massanya itu adalah 2 kilogram ya, massanya adalah ini 2 kilogram, maka kita bisa tulis 2 kilogram dV, nah dt. Oke, selanjutnya persamaan ini kan dinyatakan dalam bentuk persamaan diferensial, sehingga kalau ini kita bagi 2, maka ini 10 bagi 5, ini selesaikan dulu ya, 10 bagi 5 sama dengan 2, di sini ada 2 berarti tinggal 3. Dengan demikian kita dapatkan dV sama dengan 3 dt. Nah, apa yang kita lakukan terhadap ini? Maka karena yang ditanyakan adalah perpindahan, maka ini kita integralkan dari kondisi V0 sampai kondisi V ya. dV. Nah, ini juga dari kondisi T sama dengan 0 sampai dengan T ya dt. Sehingga kalau ini kita kurungkan maka kita dapatkan V. Nah, V0-nya itu sama dengan minus 2 ya. Kenapa minus 2? Karena arahnya berlawanan dengan arah gaya. Ya, sekali lagi mohon diperhatikan karena kecepatan V0 berlawanan arah dengan arah gaya yang menyebabkan benda bergerak, maka V0-nya itu adalah minus 2 V. Nah, kemudian di sini 3, langsung saja 3T ya. Sehingga kita dapatkan di sini hasilnya V ditambah 2 sama dengan 3T atau V sama dengan 3T dikurang 2. Nah, ini yang kita gunakan kembali, kita turunkan kembali dengan mengganti V sebagai dr dt ya. Karena yang mau ditanyakan adalah perpindahan. Sehingga kita bisa dapatkan, saya tuliskan dulu V sama dengan 3T dikurang 2. Ini sendiri adalah dr dt sama dengan 3T kurang 2. Kemudian kita dapatkan dr sama dengan 3T dikurang 2, kemudian dt. Lalu kita integralkan, sehingga kalau dari 0 sampai dengan r, dari 0 sampai dengan t, maka kita dapatkan r, ini ya. Kemudian integral ini adalah 3/2T dikurang 2T. Batas integrasi dari 0 sampai dengan T, sehingga kita dapatkan 3/2 atau 1,5 pangkat 2 ya, 1,5T pangkat 2 ya, dikurang 2T. Jadi besarnya perpindahan itu adalah 1,5T kuadrat dikurang 2T. Nah, sekarang coba kita periksa di soalnya, betul enggak ada 1,5T pangkat 2 dikurang 2T. Nah, ternyata yang benar adalah bahagian D. Ya, bahagian option D. Oke, adik-adik sekalian, saya sangat mengharapkan adik-adik sekalian bisa memahami, mengerti, dan yang paling utama dengan mempelajari ini semoga senantiasa memiliki keberkahan bagi kita semua. Dan saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.